Harus sadar kita ya. Harus sadar, jangan sampai diri kita ini menjadi beban orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Adkon Zilan Al-Hasib dalam acara Persada Talk. Nah, pada siang hari ini kita akan berbicara tentang tips kilat skripsian. Nah, untuk itu kita sudah kehadiran bintang tamu yang sangat spesial di sini. Nah, kita sudah kehadiran Mas Umar Dahlan. Bagaimana kabarnya Mas Umar Dahlan? Alhamdulillah baik. Bagaimana Oke. sampean? Alhamdulillah baik. Mas Umar Dahlan ini mungkin kita langsung ini aja ya. Kita langsung perkenalan dengan beliau langsung dari beliaunya. Mas Umar Dahlan, kalau boleh tahu ini dari prodi apa, Mas? Nah, saya dari prodi Ilmu Hadis, ILHA. ILHA. Wah, berarti calon ustadz ya. Iya, Berarti kita panggilnya Amin. Mas Umar atau Ustadz Umar nih? Mas saja. Oh, Mas aja. Soalnya belum jadi ustadz. Oh, belum. Berarti kalau udah wisuda itu dilantik menjadi ustadz juga berarti ya? Iya, soalnya SAG. Oh, iya. SAG kalau boleh tahu apa itu, Mas? Sarjana Ahli Agama. Betul nggak? Oh, bukan sarjana alam gaib ya? Oh, bukan. Oh, Ada juga yang mengatakan sarjana ahli gizi. Oh, sarjana ahli gizi. Iya. Jangan-jangan sarjana semua ilmu ya, Mas ya? Iya. Nah, sebagai disclaimer, jadi Mas Umar ini katanya berhasil menyelesaikan skripsi dengan begitu cepat. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Umar, gimana tuh ceritanya bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat? Karena kan biasanya orang skripsi, namanya skripsi itu merupakan tantangan terbesar gitu ya. Tugas akhir mahasiswa, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun nggak selesai. Nah, Yeah. ini katanya Mas Umar bisa menyelesaikan skripsi dengan sangat cepat. Bahkan nih pemirsa, fun fact-nya adalah berita tentang Mas Umar bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat ini sampai terbit di salah satu web beritanya UAD, yaitu web beritanya Persada UAD. Oke, editor boleh kasih lihat web beritanya? Nah, itu. Nah, jadi gimana nih Mas Umar? Dan berapa lama tuh Mas Umar bisa mengerjakan skripsi ini kalau boleh tahu? Kalau saya kalkulasikan itu ya hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan? 1 bulan selesai. Cuman 1 bulan? Ya. Wah, ini benar-benar kita harus belajar dari Mas Umar ya. Gimana caranya bisa menyelesaikan skripsi hanya dalam waktu hampir 1 bulan. Berarti nggak nyampe 1 bulan ya? Ya bisa dikatakan nggak sampai 1 bulan. Wah, ini luar biasa banget. Tapi sebelumnya nih, kalau boleh tahu Mas Umar skripsinya tentang apa ya? Saya lebih mengkaji ke epistemologis hadis. Ya, jadi tentang teori dalam ilmu hadis itu seperti apa. Judul saya itu status periwayatan hadis riwayat Al-Wijadah dalam At-Tahammul wal Ada' hadis menurut ulama. Masya Allah, dari judulnya aja kita udah kebayang ya. Kok kayak judulnya ini Apa banget, isinya gitu ya? kompleks banget gitu. Kok nggak sederhana, tapi kok bisa mengerjakan dalam waktu secepat itu. Nah, kita boleh tanya nggak Mas Umar, gimana nih ceritanya Mas Umar bisa mengerjakan skripsi dalam waktu yang cepat? Karena mungkin pemirsa penasarannya itu. Gimana caranya tips mengerjakan skripsi biar bisa efisien dan maksimal? Oke, tipsnya ya. Kalau saya itu yang pertama niat dulu, niat. Kedua setelah niat kita buat target. Mau kita selesaikan kapan tugas akhir ini. Oke. Kalau kita nggak menargetkan, nggak akan kesampaian. Saya kemarin menargetkan sebelum tanggal ini harus selesai. Dan alhamdulillah 4 hari sebelum yang saya targetkan sudah selesai. Masya Allah. Itu. Jadi target itu penting sekali. Karena itu untuk mengukur usaha kita. Oke, jadi yang pertama niat, yang kedua Target. buat target, buat timeline ya Mas Buat Umar? timeline. Oke. Kalau yang ketiga gimana nih Mas? Nah, yang ketiga itu kita fokus. Kita fokus pahami skripsi kita itu isinya nanti apa? Kontennya. Oke. Kalau saya kan tentang teori dalam ilmu hadis kan. Jadi yang saya lakukan yang pertama saya pahami dulu ini nanti arahnya mana. Bab 1 itu bahas apa, bab 2 nanti isinya apa, bab 3, bab 4
Itu udah saya pikirkan dulu pertama. Setelah saya pikirkan, baru saya cari referensinya. Semua yang berkaitan dengan tema saya cari semua dari literatur kitab para ulama. Salah satunya yang paling utama itu Tadribur Rawi. Itu yang paling utama dalam skripsi saya. Nah, setelah referensi itu terkumpul, ya, baru kita mulai cari tema-tema kita. Kan referensi kan tebel-tebel kan kitab ulama. Betul kan, biasanya sampai berjilid-jilid ya. Berjilid-jilid sampai 12 jilid, 24 jilid. Nah, itu gimana tuh? Luar biasa. Ya, kita langsung saja cari tujuan objek kita. Langsung saya cari di situ, di setiap kitab yang sudah saya kumpulkan referensinya. Setelah saya dapatkan, langsung saya mulai menulis itu. Tulis saja, intinya tulis. Setelah itu direvisi sendiri. Walaupun belum sempurna penulisan yang kita tulis itu, nggak apa-apa. Yang penting masukkan saja, tulis dulu, cantumkan sumbernya. Setelah itu baru kita revisi. Setelah kita selesai menulis poin yang kita ambil dari kitab tersebut. Oh, jadi tipsnya ketika kita sudah memahami apa yang mau kita lakukan penelitiannya, kemudian kita sudah dapat referensinya, langsung menulis ya, Mas ya? Tulis. Jadi tulis aja walaupun apapun itu. Apapun itu. Karena kan kadang kita kita terlalu membebani diri kita untuk perfeksionis. Untuk karyanya itu jadi perfect, sehingga ketika kita mengetik, oh jelek nih kayak gitu. Akhirnya hapus lagi. Akhirnya duduk 2 jam cuman dapat 2 paragraf. Itu. Jadi tipsnya tulis aja semuanya tulis gitu. Aja dulu. Pokoknya apapun yang jadi sehingga efisien kayak gitu ya. Nah, habis itu baru kita revisi sendiri apa yang kita tulis tadi. Nyambung nggak ini? Sesuai nggak? Masuk nggak? Nah, kalau nggak kita hapus, kita ganti, kita revisi. Mending tulis dulu, masukkan. Kalau kita nggak mulai menulis, kita akan ketakutan dan nggak mulai-mulai, bahkan bisa nggak selesai-selesai. Oke. Kira-kira nih, menurut Mas Umar, apa sih struggle atau distraksi yang membuat kok banyak ya mahasiswa itu yang mengerjakan skripsinya terlambat, kemudian sampai mungkin bertahun-tahun. Nah, kira-kira menurut Mas Umar apa sih yang menghambat mereka, dan bagaimana Mas Umar bisa mengelola itu semua sehingga terhindar dari distraksi yang bisa menghambat skripsinya Mas Umar nih? Iya. Apa nih yang inilah menghambat? Pentingnya manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Pastilah mahasiswa itu sibuk organisasi, sibuk ini, sibuk itu, sibuk kuliah, sibuk ngerjain juga. Mulailah kita kalau sudah punya kesibukan yang sangat luar biasa itu, kita manajemen waktu kita itu. Berapa persen dari 24 jam itu kita berikan untuk bisa mengerjakan fokusnya. Terkadang mahasiswa itu kenapa selesainya bahkan sampai 14 semester. 14 semester. Sampai betul. DO. Sampai DO. Nah, itu. Karena apa itu? Ya mereka, saya pahami mereka tidak merasa bahwasannya dirinya itu istilahnya itu ya, nggak merasa bahwasannya dirinya itu beban untuk orang tua, beban juga mungkin untuk dosen pembimbing, untuk BPM bagi yang membiayai kan. Oh iya betul, apalagi kalau beasiswa ya. Ya beasiswa. Kan itu beban. Jadi harus sadar kita ya. Harus sadar, jangan sampai diri kita ini menjadi beban orang lain. Mawas diri, berarti kita harus mawas diri ketika mengerjakan skripsi. Sadari bahwasanya diri kita itu kalau lulusnya lambat akan menjadi beban untuk orang lain. Betul. Dan melambat-lambatnya pun orang itu akan tertunda kesuksesannya. Wah, ini kuat banget nih pemirsa sekalian. Orang itu kalau menunda-nunda maka akan tertunda kesuksesan. Tertunda juga kesuksesan. Bahkan kehilangan. Oh, bahkan kehilangan kesuksesan. Iya, betul. Maka tundalah, maka kamu akan kehilangan kesuksesanmu. Momen untuk mengambil kesuksesan tersebut. Oke, ada lagi nih Mas Umar? Nah, kemudian distraksi. Ya, distraksi nih. Distraksinya kalau saya lihat banyak kan nongkrong sih mahasiswa itu. Oh, jadi nongkrong itu termasuk ini ya? Ya, kalau kita lihat sekarang
nongkrong dari mahasiswa itu ya 95% lah mereka itu tidak fokus untuk mengerjakan. Tapi justru Ya ngobrol, main game, bicarakan yang nggak jelas, nggak bermanfaat, gibah. sehingga tongkrongannya bukan justru memberikan kemajuan untuk tugas akhir, Iya. untuk skripsi. Kadang ada juga yang cuma nongkrong upload status story. Alhamdulillah nih, aku mengerjakan skripsi di kafe ini. Oke. Kalau kayak gitu bukannya bagus ya, Ustadz Umar? Mas Umar? Kita garis bawahi, hanya untuk membuat status. Oh, karena hanya untuk buat status. Jadi actionnya nih nggak real kayak gitu. Ya saya bukan nyindir teman-teman semua ya. Bukan nyindir teman-teman yang ada nonton podcast ini di rumah ya. Oke, ya itu karena nongkrong. Jadi kalau saya sendiri nggak suka nongkrong. Kalau ngerjakan lah. Oke. Kalau nongkrong itu saya sendiri buat main aja. Oh, jadi justru buat healing ya, Ya, ketika buat sedang healing. sumpek. Jadi bukan Buat foya-foya. Oh, buat foya-foya. Nggak foya-foya dalam artian positif. Oh, foya-foya dalam artian yang positif ya? Iya. Oke. Kalau nongkrong itu kan gangguannya rame, asap rokok, uangnya keluar banyak. Tuh teman-teman, nongkrong itu banyak mudaratnya. Apalagi kalau seandainya tidak sepadan antara uang yang kita keluarkan untuk nongkrong dan hasil yang kita dapat dari hasil tongkrongan tersebut. Betul. Itulah. Terus nih Mas Umar, biasanya kan juga ada mahasiswa tuh yang saya sebetulnya semangat buat mengerjakan skripsi, tapi kadang bermasalahnya ketika dengan dosen pembimbing, entah dosen pembimbingnya mungkin ada yang slow respon karena mungkin ya dosen juga kesibukannya banyak. Ya. Nah, gimana nih Mas Umar untuk menyikapi hal tersebut? Apakah ada lobby supaya dosennya ini cepat merespon, atau gimana caranya biar respon dari dosen pembimbing kita ini gercep gitu? Karena mungkin banyak teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan tugas akhir juga merasakan bahwasanya di antara tantangan itu adalah ketika kita berhubungan dengan dosen pembimbing. Oh, nah, iya. itu gimana tuh? Banyak Mas banget itu. Kadang ada dosen yang menyusahkan, sulit dihubungi, responnya lambat. Nah, lalu yang saya lakukan selama ini, saya buat ya kayak kesepakatan perjanjian dengan dosen saya. Oh, jadi ada kesepakatan nih ceritanya. Wah. Pertama kali saya bimbingan, saya tanya dosen pembimbing saya, Ustadz, bagaimana supaya kami bisa selesai cepat ini untuk skripsinya, tugas-tugasnya? Apakah Ustadz bisa fast respon untuk tugas skripsi ini? Bagaimana agar kami bisa cepat menghubungi Ustadz? Gimana caranya? Jadi kita harus membuat kesepakatan, janjian sama Ustadznya, supaya sama-sama, oh Ustadznya sadar, kita juga sadar. Oke. Ustadznya ngejar kita, dan Ustadznya juga sadar bahwasanya kita itu, Ustadznya itu dikejar sama mahasiswanya. Oke. Jadi buat kesepakatan dulu di awal. Jadi saran baru nih, mungkin inspirasi juga buat teman-teman yang akan mengerjakan skripsi. Ketika berkomunikasi dengan dosen pembimbing itu membangun komitmen ya intinya. Ya, Sama-sama berkomitmen. Jadi kita ajak juga dosennya untuk berkomitmen sehingga saling nyaman ketika memang kita mengkomunikasikan. Kadang kita merasa nggak enak kalau ngechatin terus dosennya, tapi ketika itu sudah disampaikan di awal ya kan, sehingga sudah menjalin komitmen yang sama, maka itu sudah menjadi konsekuensi bersama. Makanya kemarin juga saya tanya, Ustadz misalnya saya spam chat, oh jangan mas, cukup WA saja, nanti insya Allah saya akan respon. Oke. Jadi bangun kesepakatan dulu, Ustadz kami ingin selesai targetnya di bulan ini, tolong permudah kami, gimana caranya agar sama-sama antum memudahkan dan kami pun juga mudah aksesnya gitulah. Jadi nggak terkendala slow respon, dosennya sulit dihubungi, gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mas Umar. Oh, ngomong-ngomong nih, tadi itu kita pas awal mau tag podcast ini tiba-tiba dibawain sesuatu nih sama Mas Umar. Ini kayaknya kelihatannya enak banget ini. Kalau boleh tahu ini apa ya Mas Umar? Itu tahu bakso goreng. Oh, boleh saya cobain nggak? Oh boleh sekali. Itu tim media boleh. Kita coba ya, kita coba. Soalnya nih dari tadi saya agak salfok
dari tadi ngobrol tapi mata saya tuh nggak fokus nggak fokus ke sini kayak gitu. Kayak menarik banget. Wah, ini aromanya juga kuat banget ya. Ya. Ini ditaruh di sini, baunya keciuman loh di sini. Masya Allah. Memang. Kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah banget. Ini kalau boleh tahu produknya Mas Umar atau gimana kalau boleh tahu? Mumpung ada yang nonton banyak. Oh ya. Boleh ini iklan. Oh boleh. Ya ini produk saya sendiri yang saya mulai luncurkan jualan di Persada di UAD ini mulai bulan September kemarin. Tahun lalu lah, 2024 bulan September itu saya mulai jualan sampai sekarang. Dan alhamdulillah setiap hari saya bisa mensuplai 300 tahu bakso hanya di 2 kantin putra putri asrama Persada saja, dan alhamdulillah habis. Wah, Masya Allah banget nih. Jadi selain prestasinya bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat, ternyata di samping itu Mas Umar ini juga seorang wirausaha muda malah ya, karena belum wisuda kan ya Mas Umar? Belum. Jadi ini masih fresh banget ya kita bikin podcastnya. Jadi baru banget Mas Umar selesai mengerjakan skripsi, kemudian alhamdulillah sudah sidang ya. Sudah. Jadi tinggal menunggu wisuda. Kita doakan semoga prosesnya lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya. Boleh saya makan lagi? Oh boleh. Oh, nanti kita habis off air aja ya, kita makan lagi. Jangan lupa teman-teman yang berminat untuk merasakan nikmatnya tahu bakso salah satu mahasiswa berprestasi kita di UAD, bisa langsung di order. Nanti untuk kontak ordernya kita cantumkan di bawah ya? Iya, di bawah. Oke, mungkin nanti di bawah sama editor ya, oke? Di bawah. Nah, mungkin terakhir. Kita minta pesan Mas Umar atau motivasi Mas Umar buat teman-teman kita yang mungkin sedang mengerjakan skripsi, berjibaku dengan tugas akhirnya. Mungkin 1, 2, atau 3 motivasi atau pesan dari Mas Umar untuk teman-teman kita. Silahkan Mas Umar. Oke, untuk pesan bagi teman-teman mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi dan mungkin mengalami beberapa kesulitan. Yang pertama yaitu tetap minta doa terus sama orang tua dan rajin-rajinlah untuk bimbingan. Rajin-rajin untuk bimbingan. Nah, karena doa orang tua dan dengan rajinnya bimbingan itu menjadi jalan kita untuk lebih cepat selesai skripsi. Itu. Pesan selanjutnya yaitu kalau saya itu mengamalkan 4 hal. 4 hal nih. Apa tuh kalau boleh tahu? Kerja keras, Kerja keras, kerja cerdas, kerja cerdas. kerja tuntas, Oke, kerja tuntas. kerja ikhlas. Oh, jadi apa tadi yang pertama? Kerja keras, Keras, cerdas, cerdas, tuntas, tuntas, ikhlas. Ikhlas. Boleh di-spill sedikit itu, Mas Umar? Yang pertama kita kerja keras, kita keluarkan semua effort kita, struggle kita keluarkan untuk hal yang ingin kita selesaikan. Kedua, kita harus cerdas. Gimana caranya biar cepat selesai dan tidak terlalu berat bagi kita. Oke. Kemudian kerja tuntas. Jadi kalau kita sedang mengerjakan apapun itu, amanah apapun itu, kita tuntaskan dulu. Jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu sulit nanti mulainya dari awal lagi, bahkan bisa hilang. Jadi harus sampai tuntas dulu. Kalau nggak sampai tuntas, itu masalahnya. Bisa nggak selesai-selesai. Yang terakhir yaitu kerja ikhlas. Kalau sudah keras, sudah cerdas, sudah keras, kita gunakan tenaga, cerdas kita gunakan pikiran kita, kemudian tuntas kita penuhi amanah kita. Kan skripsi ini kan amanah. Amanah. Kalau enggak menjadi beban orang tua nanti. Tambah biaya semester kan. Betul banget. Kasihanlah sama orang tua kalian sudah mencarikan uang buat bayar kuliah, buat bayar kos-kosan, buat bayar makan kalian setiap hari, buat bayar ini itu, ikut ini, ikut itu. Nah, kasihanlah. Beban nggak kamu itu. Nah, jadi jangan sampai menjadi beban. Yang terakhir, kalau sudah semua itu kita lakukan, ikhlas baru bekerja. Kita kerja ikhlas, kita serahkan kepada Allah. Dan saya kalau tanpa pertolongan Allah mungkin nggak selesai. Jadi semua itu atas pertolongan Allah. Masya Allah banget ya teman-teman sekalian. Jadi itu tadi motivasi dan juga
pesan dari Mas Umar untuk teman-teman yang mungkin sedang berjibaku juga atau sudah semester 6, sebentar lagi semester 7 juga akan segera mengerjakan yang namanya tugas akhir. Nah, kita doakan semoga apa yang disampaikan Mas Umar ini bisa memotivasi teman-teman sehingga bisa diterapkan, dan kita doakan semoga teman-teman yang mengerjakan skripsi juga skripsinya cepat selesai. Amin, amin. Mungkin terakhir nih, saya penasaran dari tadi mau nanya tapi sempat lupa. Apa itu? Mas Umar ini kan tadi ilmu hadis ya teman-teman yang masih ingat kan? Iya. Berarti calon ustadz nih, looks-nya udah ustadz banget ya kan? Tuh, Nggak, ini udah pakai peci aja peci. ini. Kira-kira nih Ustadz, di antara selain tips-tips tadi, ada tirakat gak nih atau sesuatu yang bersifat spiritual yang mungkin Mas Umar kerjakan selama proses skripsi sehingga Mas Umar merasakan efeknya adalah Allah membantu banget gitu skripsi Mas Umar gitu. Ya, tirakat kan banyak. Kita sholat 5 waktu, kita jaga itu sholat 5 waktu. Makanya banyak mahasiswa yang belum selesai mungkin sholat 5 waktunya amburadul. Ayo, introspeksi diri ya. Sholat 5 waktu. Kameranya yang itu Mas. Oh itu? Ya, sholat 5 waktu itu harus diperhatikan. Selanjutnya, sholat duha itu untuk mempermudah kerja kita juga. Sholat malam, walaupun 1 rakaat. Walaupun 1 rakaat ya. Ya kadang kalau saya telat-telat itu 1 rakaat witir. Oh witir. Misalnya 2 menit lagi subuh. Oke. Nah, 1 rakaat lah witir. Jadi intinya jangan sampai ketinggalan sholat malam walaupun cuma 1 rakaat Ya, ya kan walaupun ya? cuma 1 rakaat. Itu. Kemudian puasa sunnah Senin Kamis. Dan alhamdulillah saya lakukan puasa sunnah Senin Kamis itu. Tapi misalnya ada undangan atau ada jamuan yang istimewa, ya saya batalkan. Tapi kalau nggak ada apa-apa nih hari itu, hari Senin atau Kamis, ya udah saya puasa. Karena dua-duanya berpahala ya. Ya berpahala. Itu. Kemudian minta doa orang tua. Selalu laporkan kondisi kita ke orang tua. Kondisi kita bahagia, laporkan. Kondisi kita sedang susah, laporkan. Itu sih. Jadi mungkin banyak mahasiswa yang interaksinya kurang sama orang tua, dan kalau sama orang tua itu cuma pas lagi uangnya habis. Betul banget. Apa jangan-jangan saya juga kayak gitu ya? Gitu. Oke. Oke, terima kasih banyak Mas Umar sudah membersamai kita dalam podcast ini. Banyak banget ya daging semua kan yang disampaikan Mas Umar. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam podcast-podcast selanjutnya. Tetap saksikan terus Persada Talk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.